Tapi ini aspek implementasi dari bagaimana reda ekonomi berjalan. Sehingga reda ekonomi berjalan dengan resiko yang rendah. Jadi kita awali dengan pusat perbelanjaan, kita lanjutkan dengan departemen store, karena dengan pusat perbelanjaan dan departemen store kita bisa saling menjaga dan keterlibatan semua pihak. Ini pemerintah sifatnya akan mengawasi kepatuhan dalam melakukan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap pengunjung yang wajib vaksin, karena kepatuhan pengelola itu wajib memastikan tadi pengunjungnya sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan. Kalau pusat perbelanjaan memastikan setiap tenan-tenannya juga melakukan protokol kesehatan, dan dari situ juga kami, manakala ini ada resiko walaupun tadi udah kita perkecil, maka SOP pakai QR Code Peduli Lindungi sejak masuk dan sejak keluar itu adalah salah satu proses untuk bisa mengetahui dalam rangka 3T, tracing dan trackingnya tadi, dan treatmentnya nanti manakala. Kenapa itu? Sehingga salah satu yang harus diwajibkan di pusat perbelanjaan dan nanti di departemen store itu adalah adanya satuan tugas COVID mandiri yang oleh setiap pusat perbelanjaan, di mana dia akan memastikan pengunjung tetap tertib, para tokonya juga melakukan protokol kesehatan dengan tepat. Terkait indeks keyakinan konsumen, kalau data BPS kemarin kuartal kedua meningkat di atas 100 sudah semakin bagus, walaupun sejak dilakukannya PPKM terjadi penurunan lagi. Ini yang harus kita bangun. Tadi saya sepakat dengan Pak Alfon, dengan memberikan jaminan bahwa resiko penularan di pusat perbelanjaan dan departemen store, karena walaupun tadi di pusat perbelanjaan pada minggu kedua ini kita izinkan makan, tapi dengan kapasitas 25% dengan prosedur yang ketat, gitu kan. Kalau sebelumnya tidak diizinkan dine in untuk itu. Nah, ini protokol-protokol yang harus disehatan dan diharapkan dengan tadi tingkat kepatuhan yang tinggi memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk datang mulai lagi melakukan kegiatan ekonominya di pusat perbelanjaan dan departemen store, yang tentunya ini akan menjadi benchmarking untuk sektor-sektor perdagangan yang lainnya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ini dijadikan benchmarking untuk sektor-sektor lainnya, seperti sektor wisata, sektor atau sektor industri tadi yang disampaikan. Kalau sektor industri, supaya industri bergerak, tentunya supaya risikonya rendah, salah satu yang paling utama adalah menggunakan Peduli Lindungi. Demikian juga sektor wisata. Tetapi pembinanya seperti kami di sektor perdagangan harus memastikan dulu para pelakunya itu tertib dan melaksanakan SOP yang sudah kita susun bersama. Dan ini harus dipatuhi. Intinya di sini saat ini yang paling penting untuk keseimbangan ekonomi dan kesehatan tidak lain adalah disiplin, disiplin, dan disiplin. Jadi disiplin bagi pengelolanya, disiplin bagi pemerintah untuk memantau, dan disiplin pengunjung untuk mengikuti aturan main yang ada. Dan ini kita pastikan kalau ini bisa ditegakkan, maka resikonya itu sangat kecil. Dan inilah salah satu bentuk untuk meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen untuk kembali menggerakkan roda perekonomiannya. Selain tentunya stimulus-stimulus yang lain. Banyak sekali yang sudah kita lakukan stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian.